Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Sahempa dengan nomor induk mahasiswa 1811030 semester 5 Ahwalul Syakhsiyah kelas A, mata kuliah Advokasi dan Penyuluhan Hukum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rosdalina Bukido M.Hum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sosialisasi bantuan hukum secara cuma-cuma. Seperti yang kita ketahui bahwa ada dua cara untuk mendapatkan jasa advokat secara gratis. Pertama, meminta bantuan hukum atau legal aid ke lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan. Kedua, meminta bantuan hukum secara cuma-cuma kepada advokat atau biasa disebut dengan pro bono. Perlu kita pahami terlebih dahulu perbedaannya. Nah, di sini istilah bantuan hukum atau legal aid dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum didefinisikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Sedangkan istilah bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium, meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu, yang mengacu pada pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Nah, perlu dipahami dan dibedakan terlebih dahulu mengenai definisi di atas. Menurut Luhut Pangaribuan dalam artikel perbedaan pro bono dengan bantuan hukum merupakan derma atau kebijakan bidang kesejahteraan sosial dari pemerintah. Sedangkan pro bono berasal dari value system para advokat yang harus menjaga kehormatan profesinya itu. Bantuan hukum diselenggarakan oleh organisasi bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan dengan program bantuan hukum. Mereka tunduk pada kriteria dan syarat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Sedangkan pro bono kewajibannya melekat pada individu advokat. Nah, kemudian siapakah pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma? Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum disebutkan bahwa pemberi bantuan hukum cuma-cuma adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan. Selain itu, advokat juga memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Biasanya, setiap lembaga bantuan hukum, organisasi kemasyarakatan, atau advokat memiliki segmentasi tertentu dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Mereka tidak menerima semua permohonan. Mereka akan memilah tergantung pemohon dan kasusnya. Nah, biasanya dalam prakteknya, para pemberi bantuan hukum cuma-cuma ini membentuk jejaring, saling berkomunikasi satu sama lain, dan bekerja sama dalam melaksanakan tugasnya. Satu pemberi bantuan hukum cuma-cuma akan menghubungi pemberi bantuan hukum cuma-cuma lainnya bila ternyata pemohon bukan merupakan segmentasinya, memerlukan konsultasi, atau karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada. Nah, berbicara mengenai ruang lingkup pemberian bantuan hukum cuma-cuma, dijelaskan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum bahwa ruang lingkup pemberian bantuan hukum cuma-cuma meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun non-litigasi. Selanjutnya,
Di dalam pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum, terdapat 9 jenis kegiatan yang termasuk bantuan hukum cuma-cuma secara non litigasi. Salah satunya adalah penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga ruang lingkup pemberian bantuan hukum cuma-cuma sangatlah luas sekali, tidak terbatas pada proses peradilan saja. Nah, seperti yang saya bahas pertama tadi, bahwa bantuan hukum tunduk pada kriteria dan syarat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Sedangkan pelaksanaan pro bono tunduk pada Kode Etik Advokat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian pro bono tidak terbatas di dalam ruang sidang atau pengadilan pada setiap tingkat proses pengadilan, tetapi juga dilakukan di luar pengadilan. Advokat harus memberikan perlakuan yang sama dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran honorarium. Pengaturan mengenai pro bono ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008, dan Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2010. Ketiga peraturan tersebut menyebutkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Kemudian, mengenai syarat memperoleh bantuan hukum dan bantuan hukum cuma-cuma, jika Anda tidak mampu dan membutuhkan bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai pemberi bantuan hukum, maka Anda disebut sebagai penerima bantuan hukum, yaitu setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak-hak dasar secara layak dan mandiri. Adapun untuk memperoleh legal aid ini, pemohon atau penerima bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Yang kedua, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. Dan yang ketiga, melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Nah, kemudian syarat untuk memperoleh pro bono, para pencari keadilan harus mengajukan permohonan tertulis atau lisan yang ditujukan langsung kepada advokat atau melalui organisasi advokat atau melalui lembaga bantuan hukum. Permohonan tertulis tersebut sekurang-kurangnya harus memuat nama, alamat, dan pekerjaan pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum dan melampirkan keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Nah, yang dimaksud dengan pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum. Syarat menerima bantuan hukum cuma-cuma yang disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan adalah miskin, di mana definisi miskin sendiri adalah tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, sehingga setiap kelompok atau orang perorangan yang ingin mengajukan bantuan hukum cuma-cuma harus dapat menunjukkan keterangan miskin atau dokumen lain yang menunjukkan status miskin tersebut, seperti kartu jaminan kesehatan masyarakat, bantuan langsung tunai, atau kartu beras miskin. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, syarat miskin terkadang tidak digunakan atau tidak didefinisikan seperti yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Ada beberapa lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang tidak mensyaratkan
status miskin atau mendefinisikan miskin tidak hanya secara materi, namun juga secara pengetahuan hukum. Nah, maka kesimpulan yang dapat saya buat mengenai perbedaan definisi antara legal aid dan pro bono pada penjelasan tadi, yaitu jelas terlihat bahwa pro bono diberikan oleh advokat dimanapun ia berada, tidak terbatas pada lembaga bagian hukum atau organisasi kemasyarakatan. Sedangkan legal aid atau bantuan hukum itu lebih spesifik karena terbatas kepada pemberi bantuan hukum, yaitu adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan dan melaksanakan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Demikianlah pemaparan saya mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.